Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Pagi baik, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih kalian sudah hadir pada saat ini. Di kesempatan hari ini, kita akan mengadakan atau mengikuti konseling kelompok. Oke, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa selesai. Sebelum memulai konseling kelompok ini, Ibu memiliki beberapa peraturan yang akan kita patuhi bersama selama sesi konseling berjalan. Oke, Ibu bacakan peraturannya ya. Yang pertama, kita tidak boleh mengobrol satu sama lain. Yang kedua, tidak boleh makan atau minum. Yang ketiga, tidak boleh bermain HP. Dan selanjutnya, tidak boleh menyela ketika teman sedang memberikan pendapatnya. Apakah kalian setuju dengan peraturan ini? Setuju, Bu, Bu. Oke. Pada pertemuan konseling kelompok kali ini, Ibu akan membawakan dengan tema pencegahan penyalahgunaan obat-obatan berbahaya. Kegiatan ini bertujuan bentar. Kegiatan ini bertujuan untuk saling berbagi pengalaman, pendapat, dan juga mencari solusi bersama. Ulangi. Pada kegiatan kali ini bertujuan untuk kita saling berbagi pengalaman, berbagi pendapat, dan juga mencari solusi bersama-sama. Pada saat ini yang akan dibahas di ruangan ini, semua ini bersifat rahasia, yang nantinya tidak akan keluar setelah keluar sesi konseling ini. Berarti pembahasan kita selesai sampai di sini. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Baik, maka dari itu kalian sebutkan nama kalian dan satu harapan kalian mengikuti pada kegiatan hari ini. Silahkan. baik Bu. Perkenalkan, nama saya Rio. Terus harapan saya pada konseling kelompok hari ini tentu saya ingin mencoba untuk belajar menyelesaikan masalah dan berubah menjadi lebih baik, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Novi. Saya pun agak sama dengan Mas Rio agar mengikuti konseling ini agar bisa lebih baik ke depannya lagi, Bu. oke, baik. Terima kasih. Sebelum masuk ke pembahasan utama, apakah kalian sudah merasa nyaman? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai peraturan-peraturan tadi? Nyaman, Bu. Amat nyaman, Bu. Oke. Di sini kita akan berdiskusi secara terbuka, di mana tidak ada jawaban yang salah dan tidak ada yang menghakimi satu sama lain. Di sini kita saling memberikan solusi dengan harapan nantinya kita bisa berubah lebih baik bersama-sama. Oke, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan penyalahgunaan obat-obatan itu? Menurut saya penyalahgunaan obat-obatan itu yaitu menggunakan obat tanpa aturan dan juga memakai obat-obat yang tidak seharusnya digunakan sesuai dengan resep dokter. Oke, ada lagi Mas Rio? Sama sih, Bu, kayak Mbak Novi. Ya, menggunakan obat-obatan yang tidak teratur dan juga memakai
obat-obatan yang terlarang begitu sih Bu. Oke, baik. Jadi penyalahgunaan obat itu adalah tindakan menggunakan narkotika, psikotropika, atau zat adiktif lainnya tanpa indikasi medis dan tanpa resep dokter, atau bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga bisa membahayakan kesehatan fisik, kesehatan mental, sosial, serta mengganggu perkembangan individu. Apakah kalian pernah melihat atau mendengar tentang kasus seperti ini di sekolah atau di sekitar tempat tinggal kalian? Saya pernah mendengar sih Bu, ada siswa yang dia itu mencoba obat-obatan karena diajak temannya begitu Bu. Oke, kalau menurut kalian, mengapa sih ada siswa yang mungkin mau mencobanya seperti itu? Menurut kalian itu kenapa? Kalau menurut saya mungkin awalnya ada rasa penasaran ya Bu, atau mungkin ingin diterima gitu dalam kelompok pertemanannya itu. Oke, ada lagi? Terus ada juga yang mungkin mereka itu karena stres begitu Bu, jadi mencari pelariannya ke obat-obatan yang terlarang gitu. Oke, bagaimana sih? Apakah kalian tahu bagaimana atau apa dampaknya jika seseorang itu menyalahgunakan obat-obatan seperti itu? Apakah kalian tahu dampaknya? Mungkin merusak kesehatan juga ya Bu, yang paling utama, dan juga bisa berurusan juga sih dengan hukum. Oke, iya betul sekali. Jadi penyalahgunaan obat terlarang itu dapat menimbulkan dampak negatif baik individunya, keluarganya maupun lingkungan sekolahnya. Antara lain bisa terdampak pada kesehatan fisik, kesehatan mentalnya, dan juga terhadap prestasi belajarnya juga yang pastinya berdampak di masa depannya. Sekarang, jika suatu saat nanti ada teman kalian nih yang mengajak kalian untuk menggunakan obat-obatan, apa yang akan kalian lakukan? Kalau dari saya sih Bu, saya akan berkata atau bilang kepada mereka, maaf saya tidak mau dan saya ingin menjaga kesehatan dan masa depan saya gitu. Oke. Kalau saya sih mungkin saya akan berkata maaf juga ya, saya tidak tertarik karena saya juga tahu resikonya itu lebih besar. Saya lebih memilih untuk kegiatan yang lebih positif daripada mencoba hal-hal yang seperti itu. Bagus, terima kasih untuk jawabannya. Menolak ajakan tersebut dengan tegas dan memilih lingkungan pertemanan yang lebih positif, serta mencari bantuan kepada guru BK tentunya, atau kepada orang tua dan orang dewasa yang dipercaya untuk melakukan langkah yang tepat. Lalu, jika teman kalian nih yang sudah terjerumus pada kondisi seperti itu, bagaimana sih? Apakah kalian punya solusi? Bagaimana sih solusinya supaya mereka itu bisa menghindari ke perbuatan seperti itu? Apakah kalian punya solusinya? Mungkin kalau solusi dari saya Bu, saya ingin mengajak teman-teman saya ataupun mereka ini untuk lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, misalnya seperti olahraga, terus melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, terus ikut organisasi di sekolah, ataupun mereka bisa melaksanakan hobi yang dapat membantu mengalihkan perhatian, terutama dari perilaku beresiko terhadap obat-obatan terlarang itu sih Bu. Oke, baik. Kalau dari Mbak Novi? Kalau saya sih, saya tetap berteman ya Bu, dan memiliki sikap peduli ya. Tetapi kalau bisa jangan sampai ikut terpengaruh juga. Mungkin bangun pergaulan yang mendukung serta memberikan perilaku positif yang saling mengingatkan. Lalu tidak lupa juga memberikan semangat kepada teman bahwa
Setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik apabila memiliki kemauan dan mendapatkan dukungan yang tepat. Oke, bagus sekali. Terima kasih kalian sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, dan dari diskusi kali ini, apakah pelajaran yang penting yang kalian peroleh? Kalau pelajaran yang saya peroleh dari konseling kelompok kali ini, saya jadi lebih memahami Bu bahwa penyalahgunaan obat-obatan itu tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan saya. Gitu. Saya juga punya komitmen untuk menjauhi obat-obatan terlarang dan pasti akan lebih memilih teman yang memberikan pengaruh positif. Saya juga menyadari bahwa sebuah rasa penasaran itu bisa membawa seseorang pada keputusan yang salah, dan jika teman saya nantinya mengajak menggunakan obat-obatan terlarang, tentu saya akan berani untuk dengan tegas menolak dan mudah terpengaruh oleh tekanan dari teman-teman saya itu, Bu. Oke, baik-baik. Kalau dari saya ya Bu, dari diskusi hari ini saya banyak belajar bahwa dampak buruk yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan obat-obatan itu bisa merugikan baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Dan saya akan lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan pergaulan dan berusaha mengingatkan teman-teman agar tidak mencoba hal tersebut. Dan saya juga merasa mendapatkan pengetahuan baru mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obatan. Saya juga belajar bahwa ketika menghadapi masalah atau stres, ada cara yang lebih sehat untuk mengatasinya, seperti berbicara kepada orang tua, guru BK, atau teman-teman yang dapat dipercaya. Dan kegiatan ini membuat saya sadar bahwa keputusan yang saya ambil hari ini akan mempengaruhi masa depan saya. Saya ingin menjaga kesehatan, fokus belajar, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri saya sendiri. Oke, baik. Pada hari ini kita telah berdiskusi dengan tema penyalahgunaan obat-obatan, penyebab, dampak, serta cara mencegahnya. Saya berharap kalian nantinya dapat menjadi contoh yang baik untuk teman-teman yang lain untuk menjauhi penyalahgunaan obat-obatan. Sebelum kita akhiri sesi diskusi kali ini, saya ingin dari kalian itu menyampaikan satu komitmen yang akan dilakukan setelah mengikuti sesi konseling kali ini. Silakan. Itu kalau komitmen dari saya setelah mengikuti konseling ini, saya akan memilih teman yang membawa pengaruh positif khususnya pada hidup saya, dan akan berani menolak secara tegas ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan obat. Gitu. Oke. Kalau komitmen dari saya akan menjaga kesehatan dengan kegiatan yang bermanfaat dan juga akan mengajak teman untuk saling mengingatkan bahwa penyalahgunaan obat-obatan itu tidak baik untuk kesehatan dan juga untuk prestasi di sekolah. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kalian atas keaktifan kalian pada diskusi kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya berharap kalian tidak tertarik dengan teman-teman kalian yang nantinya mengajak kalian dan semoga kalian bisa menolong teman-teman kalian yang sudah terjerumus dengan perilaku tersebut dengan mengajak kegiatan-kegiatan positif supaya mereka dan kalian semua bisa mencapai masa depan kalian dengan baik dan berguna. Sekian diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.